kepada Dr. Barkah, spesialis penyakit dalam konsultan ginjal hipertensi, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah siang ini saya mendapat tugas untuk menyampaikan salah satu komplikasi atau perjalanan penyakit dari pasien leptospirosis. Jadi kalau tadi sudah dengan kepanikan yang awal ada corona, sekarang alon-alon di leptospira, ya. Karena leptospira itu paling-paling yang meninggal 40%. Kalau corona tadi yang meninggal cuma 3%. Jadi alon-alon aja ya, karena banyak yang meninggal kan harus tenang gitu ya. Baik, saya kebagian untuk yang khusus gagal ginjal akut atau penyakit ginjal akut oleh karena atau gangguan ya, sekarang istilahnya gangguan ginjal akut karena leptospira. Sebelumnya biasa, mudah-mudahan supaya tidak salah paham dan gagal paham, kita dengan doa Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik, tadi sudah diterangkan bagaimana leptospirosis itu terjadi ya. Ini data epidemiologi, ternyata paling banyak di Amerika, 63%. Kenapa di Indonesia tidak ada? Di negara berkembang, di Indonesia ini belum ada datanya. Ada Southeast Asia, jadi di Asia Tenggara ya, masih masuk di situ dengan 14% total di dunia. Jadi kalau tadi di Jogja pada outbreak tahun 2011 ada 500 kasus, di Jogja yang meninggal hanya 10%. Tapi rata-rata yang dunia itu bisa sampai 40% data yang mortalitasnya. Ini tadi sudah diterangkan bagaimana mendiagnosis. Jadi dengan gejala klinis, jadi klinis, data klinis, kemudian data epidemiologis, daerah mana yang sedang outbreak, itu biasanya kita bisa lebih banyak menemukan kasus ini. Kemudian dengan serologi tes tadi, utamanya kalau kita dengan IgM anti leptospira. Jadi kalau dengan ini sudah dikatakan positif, tadi sudah anggap positif ya. Walaupun kadang-kadang susah. Satu tadi menurut kriteria tidak ada hari kapan kita memeriksa IgM, Dr. Doni tadi ya. Tapi memang itu jadi bias, karena pada minggu-minggu pertama biasanya masih negatif. Begitu kita ulang di minggu berikutnya, baru positif. Jadi kadang-kadang perlu pemeriksaan ulang. Jadi kalau kadang masih hari keempat, hari kelima, kadang tenang gitu ya. Pasiennya sudah gawat, dokternya tenang, karena diperiksa paling juga masih negatif. Jadi nggak diburu-buru dinas kesehatan atau laporan gitu ya. Tapi sebenarnya mungkin itu sudah positif sebenarnya. Tapi karena tidak terdetek di minggu-minggu awal. Baik, jadi manifestasi klinis dari leptospira ini sebenarnya banyak yang self-limited disease. Jadi sembuh sendiri, tidak diobati juga akan membaik pada kasus 85-90% ya. Kemudian yang akan berkembang menjadi Well syndrome itu sekitar 5-10% kasus. Sedangkan yang ketiga terjadi meningitis, meningoencephalitis, ini yang kadang pada tadi tahu-tahu orang nyeri kepala hebat, yang diterangkan ditanyakan ibu tadi. Hari ketiga keluarnya hanya demam, mungkin nggak begitu khas, nyeri kepala hebat. Hari keempat meninggal. Ini ada beberapa, saya sendiri pernah menangani yang kasus begini. Sejak jadi SPPD sampai sekarang ada 2 orang yang meninggal karena arahnya ke sini, karena tidak sempat sampai diagnosis ya. Jadi datang baru hari kedua panas, kemudian hari ketiga nyeri kepala hebat, hari keempatnya meninggal. Dan yang beberapa kasus dengan pulmonary hemorrhagic, jadi batuk darah, hemoptu, sampai gagal nafas. Ada yang sebenarnya di sini tidak tersebut. Beberapa kali pasien datang yang nomor 2 ya. Yang nomor 2 ini ada. Saya sendiri menangani ada 3 yang masuk ke UGD
didiagnosis non STEMI, tapi febris. Gambaran jantungnya memang ada gangguan irama jantung dari EKG-nya, sehingga didiagnosis itu. Dan HS troponin I-nya juga positif. Jadi memang didiagnosis dan diterapi dengan AMI. Sementara trombosit turun, bleeding ya. Jadi ditangani AMI-nya, kemudian dengan ada pakai fundoparin, clopidogrel dan sebagainya masuk, tetapi ternyata kasusnya leptospira positif, sehingga menambah komplikasi di perdarahan. Hanya jadi seperti ujung paru, hemoflu, kemudian pasien yang ini ada yang meninggal satu ya. Yang lainnya, yang dua waktu itu baik dengan kondisi memang untuk sementara untuk penanganan AMI-nya depending ya. Jadi untuk anti trombosisnya. Sekarang yang kenapa terjadi akut kidney atau gangguan ginjal akut? Di sini terjadi sekitar, kalau secara total di dunia sekitar 15-75. Jadi persentasinya terlalu lebar karena datanya juga tidak banyak ya. Jadi masih menyebar. Di sini masih ada 15-75 pasien dengan leptospira yang mengalami komplikasi aki ini. Kemudian di beberapa negara, kenapa di negara berkembang ini disebut jarang? Ya ini berkali-kali kalau jarang karena datanya tidak ada sebenarnya ya. Bukan yang jarang terjadi, datanya sering simpang siur kemana ini ya. Kalau di India ada 30% kasus pada tahun 87 sampai 90 dan sekarang turun menjadi sekitar pada waktu 2004 turun 7,5%. Di Thailand dan Singapura ditemukan sekitar 20% kasus leptospira dengan aki. Pada kasus yang berat, gangguan ginjal ini terjadi pada pasien-pasien yang memang biasanya sudah terjadi kuning, jadi jaundice ya. Jadi demam, kemudian beberapa hari kemudian terjadi icteric, kemudian bersama-sama berlanjut dengan acute renal failure. Sehingga di sini yang perlu diketahui di awal adalah pemeriksaan urin rutin. Jadi penting sebenarnya urin rutin pada pasien yang leptospira, adakah dia proteinuria, adakah sedimen, ya, pigmen bilirubin, kemudian leukosit ya dan silinder eritrosit pada urin. Ini yang menunjukkan nanti ada gejala pada akut kidney injury. Jika pada di puskesmas kalau belum langsung periksa urium kreatinin, bisa dicek urinnya dulu arahnya kemana, ini sudah bisa ke arah leptospira. Jadi fisiopatologinya gangguan ginjal ini dihubungkan dengan kerusakan daerah intersisial atau di tubulus. Jadi kenapa terjadi gangguan ginjal? Karena kerusakannya di sana. Kemudian ini bisa terjadi karena nefrotoksiknya yang secara langsung merusak di tubulus. Kemudian atau sebagai respon imun ya, dari toksin itu menginduksi respon imun di sana, kemudian merusak tubulus dan interstisial dari ginjal, dan gangguan hemodinamik. Ini gangguan hemodinamik bisa kita jelaskan di sini bahwa leptospira satu melewati radiomyolisis, ya, kemudian mioglobinnya ini akan mengakibatkan akut tubular nekrosis. Jadi nekrosis di tubulus dari ginjal yang melewati kuning jaundice, ini juga akan berisiko terjadinya ATM. Pada leptospira biasanya vasodilatasi, sehingga banyak kasus leptospira itu hampir selalu shock ya, tensinya turun,
kemudian sesak napas. Ini yang kadang-kadang bingung di bagian hemodialisis. Sudah sesek, shock, mau ngasih cairan bingung karena sesek. Ya. Apakah seseknya karena udem paru karena apa? Mau ngasih cairan ragu-ragu. Apalagi di rumah sakit yang tidak ada fasilitas hemodialisis. Sehingga ini vasodilatasi ini menimbulkan hipotensi. Hipotensi akan berakibat akut tubular nekrosis. Jadi pasien yang shock itu juga akan terjadi akut tubular nekrosis. Pasien leptospira juga sering dengan panas, kadang diare, kadang muntah-muntah. Ini juga menimbulkan dehidrasi, dehidrasi menimbulkan hipotensi, hipotensi menimbulkan akut tubular nekrosis. Di samping dehidrasi sendiri akan mengurangi volume darah bersamaan dengan terjadinya vaskulitis, jadi radang di pembuluh darah. Yang reaksi imun tadi akan menimbulkan perdarahan, perdarahan akan menimbulkan volume darah kita turun, shock juga, dan akut tubular nekrosis. Ini semua ini akan menimbulkan akut kidney injury, jadi gangguan ginjal akut. Yang secara langsung tadi toksinnya merusak ketubulus, menimbulkan akut interstitial necrosis, dan ini juga akan menimbulkan akut kidney injury. Jadi kalau patogenesis akut kidney injury secara umum ini bisa karena arteri renalisnya yang mungkin menyempit atau ada sumbatan, ada stenosis, kemudian karena azotemia dan sebagainya. Ada beberapa, ada 9 penyebab terjadinya akut kidney injury. Leptospira menempati 3 tempat. Jadi lewat azotemia, jadi azotemia uriumnya tinggi juga azotemia, atau hipovolemi jadi dengan shock tadi, kemudian melewati akut tubular nekrosis, ada rhabdomyolysis dan sebagainya, dan akut interstitial nefritis. Jadi 3 hal ini terjadi pada leptospira sehingga dia akan menimbulkan gangguan ginjal akut. Jadi sudah dari 9 dia menempati sepertiga penyebab aki pada pasien yang leptospira. Ini kalau mau yang belajar biomolekuler, ini memang tadi melewat toll-like reseptor 1, toll-like reseptor 2, yang nanti akan terus dengan reaksi inflamasi. Di sini menimbulkan inflamasi awal di tubulus, ini yang tadi langsung merusak ke sel-sel tubulus. Ini penjelasannya nanti bisa dijelaskan, dapat dibaca. Dan yang di sini akut interstitial nefritis tadi itu yang awal sekali karena leptospira di jaringan renal ini langsung menginduksi di situ. Jadi langsung toksinnya secara langsung merusak di daerah tubulen. Dan adanya atau bakteri di mesangial dan renal atau interstitium tadi ini terjadi 3-6 jam setelah terkontaminasi atau terinfeksi leptospira. Jadi kalau sekarang tadi main bola mungkin cairannya di sana ada, malamnya sudah untuk main bola tikus dulu. Terus siangnya kita yang main bola ya, kayaknya mereka sudah banyak kencing tikus mungkin di sana ya. Yang ini sudah menjadi di masyarakat salah kaprah ya. Masyarakat bilangnya virus tikus, padahal bakteri. Mungkin kalau pas visita atau pas ceramah harus menyampaikan bakteri tikus gitu ya, karena yang terkenal sekarang virus tikus, berarti bukan virus. Ini 3-6 jam setelah kuman itu masuk ke tubuh kita, itu sudah sampai ke ginjal, dan dia sudah mulai terjadi kerusakan-kerusakan di ginjal. Jadi pada minggu pertama biasanya terjadi akut tubular nekrosis, kemudian ditambah pada 2 atau minggu ketiga terjadi edema di interstisial, kemudian setelah 3 minggu ini biasanya terjadi diffuse interstitial nephritis, dan ini tambah menjadi lebih berat kondisinya. Ini tadi yang sama skematiknya,
leptospira ini mempunyai leptospira lipoprotein antigen yang dia akan melewati toll-like reseptor, kemudian mengaktifkan nuklear faktor kappa beta, melalui proses inflamasi terjadi tubulointerstitial nefritis. Bisa tidak pada akut kidney injury ini karena leptospira terjadi gagal ginjal yang kronis. Ya. Kalau secara ilmu di sini bisa. Ini kalau dibiarkan terjadi reaksi inflamasi yang terus menumpuk banyak, pada di ekstraselular matrix terjadi penumpukan, dan ini lama-lama menjadi fibrosis dari jaringan ginjal. Ini kalau menurut rangkaian ini bisa terjadi, yang akhirnya gara-gara leptospira menjadi gagal ginjal kronis dan harus dialisis selamanya. Ya. Ini kalau menurut ini, tapi nanti di penelitian ada yang bisa kita lihat. Perjalanan alamiahnya, infeksi leptospira akan menginduksi terjadinya akut kidney injury. Kalau dia tidak diterapi dengan baik, aki ini bisa berkembang menjadi chronic kidney disease. Jadi berkembang, tidak dikasih antibiotik, leptospiranya terus menumpuk terus, tambah banyak, reaksi inflamasi tambah tinggi, tambah fibrosis tadi sesuai dengan mekanisme tadi, akhirnya terjadilah CKD. Dan CKD ini juga mungkin berkembang dari populasi yang asimptomatik, yang karier, ya, yang dia ada leptospiranya, kemudian terjadi progresivitas penyakit ginjal. Dan yang infeksi leptospira mungkin juga yang menjadi penyebab akut kidney injury, dan pada suatu saat perlahan-lahan dia akan menjadi persisten dan bisa menjadi gagal ginjal kronis. Bagaimana terapinya? Tadi sudah diterangkan Dr. Doni. Jadi utamanya begitu tanda-tanda leptospira walaupun probable, itu antibiotik sudah langsung bisa diberikan. Kalau kondisi yang uncomplicated, oral antibiotik ini diberikan bisa dengan tadi tetrasiklin atau doxycycline, ya, atau jenis yang lain. Ini ada farmentin, ada gentamisin. Cuma di Indonesia farmentin, gentamisin tidak ada yang oral, ya. Adanya salep. Kalau salep mau minumnya gimana ya? Kita adanya tetrasiklin, doxycycline tadi yang bisa di Indonesia. Ya. Kalau kasus yang berat ini bisa dengan penicillin intravena, ceftriaxone atau cefotaxime. Jadi yang sebenarnya lebih luas lagi bisa Dr. Doni apa aja yang ada di puskesmas, di rumah sakit, asal antibiotik lah itu masukkan, itu masih punya kontribusi untuk mematikan bakteri ini. Jadi dimulai berapapun hari keberapapun dia demam, ya, dan stage aki yang keberapapun, ya. Jadi ini yang bisa diberikan, asal kita ketemu itu langsung diinisiasi untuk pemberian antibiotik. Waktu tinggal 10 menit Dr. Bapak. Yang masih lama, ya. Kemudian berikutnya adalah terapi suportif dan dialisis. Kapan pasien ini dilakukan dialisis? Jadi suportif terapi ini memang sebagai manajemen utama supaya tidak berkembang menjadi komplikasi. Tadi kalau tidak segera di-cut, bakteri ini akan berkembang biak, inflamasi akan berlanjut. Kalau tidak segera diberi antibiotik dibunuh bakterinya, dia akan berkembang terus di suportif tadi. Jadi harus segera, ya. Kemudian yang lain tadi seperti kekurangan cairan, dehidrasi, shock dan sebagainya itu harus segera ditangani supaya tidak berkembang lebih jauh mengganggu fungsi ginjal. Kemudian yang perlu dihindari adalah kita kadang kelebihan memberikan cairan tadi, ya, sehingga yang kita takutkan akan terjadi komplikasi paru, ya.
Dan ini yang hati-hati supaya kita bisa mencegah terjadinya hipervolemia. Kalau udah hipervolemia, terapinya satu-satunya hemodialisis. Ya, yang lain bisa dengan akut peritoneal dialisis. Pada kasus yang sudah Weil disease, ini terapinya harus kombinasi antara antibiotik, bisa juga dengan plasmaferisis, hemodialisis, atau dengan steroid. Ya. Bagaimana terapi hemodialisis dikerjakan? Itu kita mengacu kepada stadium AKI berdasarkan KDIGO ini ya. Jadi acuannya adalah AKI. Jadi bukan siapa lepto, tapi apapun AKI. Kalau AKI itu sudah berkembang seperti ini pada stadium 3 AKI, itu sudah masuk kriteria untuk dialisis. Ya, jadi di sini 1 dan 2 masih bisa diobservasi. Kalau kreatinin naik 1,5 sampai 2 kali dari awal, ini juga ini stadium 1 ya, dengan urin output kurang dari 0,5 cc per kilogram berat badan per jam selama 6 sampai 12 pertama, ini sudah masuk stadium 1. Kalau stadium 2 ini naiknya kreatinin lebih dari 2 sampai 2,9 dan seterusnya. Dan kalau yang sudah stadium 3, kalau kenaikan kreatinin lebih dari 3 kali lipat baseline, atau urin outputnya kurang dari 0,3 cc per kilogram per jam selama 24 jam, atau selama 12 jam pertama sama sekali tidak keluar urin ya. Jadi kalau datang sudah 12 jam tidak keluar urin, sudah mikir sudah masuk stadium 3. Jadi kalau anuria seperti ini sudah HD menjadi inisiasi pertama yang harus dikerjakan. Jadi tujuannya adalah bukan untuk menyembuhkan ginjalnya ya, tetapi untuk mencegah supaya sampah-sampah nitrogen dan sebagainya yang tidak terekskresi oleh ginjal tidak merusak organ-organ tubuh yang lain. Tadi sudah dijelaskan untuk recovery-nya bahwa dari hari sampai 1 minggu pertama bisa terjadi perbaikan ginjalnya. Ada yang hanya sehari 2 hari, hari ketiga sudah mulai membaik ada ya. Tapi ada juga yang komplikasi sehingga dia sampai minggu kedua ya. Dan komplikasi ini harus diturunkan, jangan sampai urium dibiarkan tinggi. Kadang-kadang ada yang berpendapat leptospira kan suatu hal yang nanti akan sembuh. Ginjalnya kan bisa bertahan 3 bulan untuk disakiti. Jadi dibiarkan aja, nanti kan sembuh sendiri. Nah, ini yang menjadi masalah adalah nanti efek urium yang tinggi, kreatin yang tinggi ke organ-organ kita yang lain. Jadi bagaimana hemodialisis? Sebaiknya hemodialisis dilakukan dengan akses vaskular yang memadai, yang masih mungkin adalah dengan kateter double lumen. Jadi dipasangkan head cap, kemudian tergantung pasiennya ini kondisi hemodinamiknya shock atau tidak. Kalau shock jangan HD biasa, jangan HD konvensional, tapi diusahakan pakai SLAD ya, sustained low efficiency dialysis. Jadi memang kalau SLAD ini lebih panjang waktunya karena dia harus mengurangi kecepatan aliran darahnya, QB-nya yang biasa 200 sampai 300 paling hanya 100 sampai 150, kemudian kecepatan cairan dialisatnya yang biasanya 500 ini mungkin hanya 300, sehingga seperti setengah HD. Nah, yang diperpanjang adalah waktu HD-nya. Kalau HD klasik ini cuma antara 3 sampai 4 jam sebagai inisiasi, pada SLAD bisa 6 sampai 10 jam. Jadi kalau BPJS nanti tarifnya sama antara yang SLAD apa itu, yang penting HD 1 kali ya tarifnya sama ya. Mau berapa jam terserah gitu ya. Kemudian jangan memakai antikoagulan, jadi free heparin karena cenderung trombositnya rendah dan sebagainya. Kemudian prosedur hemodialisisnya sebaiknya memang harus memperhatikan isovolumetrically ya. Jadi net ultrafiltration.
ultrafiltrasinya 0, jangan ditarik. Begitu HD pertama langsung tarik ultrafiltrasi seliter 2 liter, shock. Dan biasanya meninggal di saat jam-jam pertama cuci darah. Ya, kita mau nolong malah jadi meninggal karena shock hipovolemik. Ya. Jadi biasanya kita begitu mau melakukan hemodialisis, loading dulu cairan sesuai yang akan tertarik. Di cairan itu sekitar 250 cc akan masuk ke kompartemen hemodialisis, maka loading dulu sekitar 250 NaCl, kemudian baru dimasukkan alat ini masuk ke cuci darah, sehingga pada saat penarikan tidak terjadi shock yang mendadak. Ada penelitian antara lakukan dialisis setiap hari atau alternatif D. Sekarang HD, besok tidak, sekarang HD, besok jadi selang-seling ya. Itu selang-seling. Ini dari penelitian ini ternyata tidak ada secara statistik tidak bermakna, tidak berbeda bermakna antara kedua grup ini untuk recovery-nya. Jadi mau HD tiap hari atau selang-seling sehari, recovery-nya sama. Kalau memilih ini berarti kita bisa pilih yang selang-seling lebih irit. Dan ini yang berbeda bermakna hanya memang ada di angka ininya apa? Seringkalinya HD ya. Jadi kalau dihitung dari dana dan sebagainya akan lebih irit. Kalau yang biasa 13 kali HD, yang ini cuma 5 kali HD ya. Jadi kan selisih biayanya banyak. Nah, padahal dari ini recovery renal function-nya tidak berbeda bermakna. Sehingga pemborosan kalau mau tiap hari sebenarnya. Sayangnya dari segi mortalitasnya ya, yang dilakukan 2 kali sehari atau selang-seling lebih tinggi, lebih banyak yang meninggal daripada yang setiap hari di HD. Ya, makanya ini yang jadi pemikiran milihnya. Kalau lihat ginjalnya akan kembalinya tidak berbeda, tetapi angka kematiannya banyak yang dilakukan HD selang-seling. Jadi terpaksanya masih harus HD setiap hari. Kurang 3 menit benar. Ya, pasti ya. Kemudian ada yang mencoba melakukan hemodiafiltrasi, hemodialisis, tetapi difiltrasi khusus. Ya, ada hollow fibernya khusus untuk filtrasi toksin-toksinnya ya. Ini ternyata dengan model ini juga tidak jelas hasilnya, apakah lebih baik atau tidak, karena yang dilakukan ini masih sangat sedikit datanya. Ada yang dengan plasmaferesis atau plasma exchange, ini juga hasil akhirnya tidak begitu ada perbedaan. Dan ini baru dalam bentuk case report, jadi belum ada penelitian yang untuk pasien yang jumlah banyak. Ini yang terakhir, bagaimana long term outcome-nya dari AKI pada leptospira setelah dilakukan berbagai macam cara tadi. Ternyata dari penelitian ini menunjukkan tidak ada perkembangan yang akhirnya menjadi gagal ginjal kronis. Ini ada penelitian yang tahun 2014 kemarin sudah diteliti, ternyata secara teori tadi itu bisa berkembang dari AKI ini menjadi CKD. Tetapi di penelitian ini yang terjadi gangguan ginjal ini di akhir ini ternyata masih belum ada sampai sekarang yang akhirnya gagal ginjal kronis akibat leptospirosis kalau sama ya. Jadi ini yang mungkin masih jadi harapan baik buat kita, karena ginjal masih bisa bertahan, nanti disakiti 3 bulan, asal belum 3 bulan dia bisa bertahan untuk recovery dan dia akan tidak menjadi yang persisten. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Pas waktu.